أحباب رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di kota Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di Masjid Nabawi. Dan kali ini kami akan menyuguhkan salah satu sudut Masjid Nabawi yang sangat bersejarah, yaitu misteri jendela yang selalu terbuka selama 14 abad lamanya. Saat Anda menyampaikan salam langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Masjid Nabawi, Anda tengah membelakangi sebuah jendela misteri. Jendela itu selalu terbuka dan tak pernah tertutup selama 14 abad lamanya. Tak seorang pun berani menutup jendela itu. Jendela yang selalu terbuka itu mengabadikan sebuah janji seorang ayah kepada putrinya. Sebagian besar penziarah tak mengetahui mengapa jendela itu selalu terbuka menganga. Banyak rahasia yang tersimpan di sudut-sudut Masjid Nabawi. Pintu, jendela, tiang, lantai, kubah, ornamen, bahkan warna cat yang dipilih untuk memoles tembok Masjid Nabawi memiliki sejarah dan kisah tersendiri. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi telah melalui serangkaian perluasan dan pembangunan. Seiring dengan bertambahnya para jamaah dari masa ke masa, para penguasa pun selalu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Masjid Nabawi. Para penguasa terus melakukan perluasan dan renovasi agar setiap jamaah yang datang dapat dilayani dengan baik saat mengunjungi dan beribadah di dalam Masjid Nabawi. Kisah jendela yang selalu terbuka di belakang makam Nabi Muhammad SAW bermula pada saat perluasan Masjid Nabawi yang kedua. Peristiwa itu terjadi pada tahun 17 Hijriah. Saat itu jumlah kaum muslimin meningkat tajam karena meluasnya wilayah kekuasaan Islam atau yang dikenal dengan istilah futuhat. Para penziarah di Masjid Nabawi melimpah ruah. Masjid Nabawi tak mampu lagi menampung jamaah. Oleh karena itu Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab memprakarsai perluasan masjid. Namun sang khalifah menemukan sedikit kendala saat perluasan Masjid Nabawi. Kendala itu ialah keberadaan rumah putri sang khalifah sendiri, Sayyidah Hafsah binti Umar. Sayyidah Hafsah adalah Ummul Mukminin, salah seorang istri baginda Rasul SAW. Rumah Sayyidah Hafsah binti Umar berada persis bersebelahan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Di tempat itulah para penziarah berhenti untuk mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tempat itu adalah kamar Sayyidah Hafsah. Di tempat itulah Hafsah dahulu menemani Rasulullah SAW saat tidur bersamanya. Namun untuk kepentingan perluasan kamar yang penuh kenangan bersama Rasulullah SAW itu harus dirobohkan. Bagaimana caranya membujuk Sayyidah Hafsah agar mau merelakan kamar itu untuk perluasan masjid? Maukah Sayyidah Hafsah binti Umar pindah ke tempat lain, meninggalkan tempat yang penuh kisah bersama baginda Nabi Muhammad SAW? Khalifah Umar bin Khattab menemui putrinya Hafsah untuk menyampaikan rencana tersebut. Sayyidah Hafsah menangis sekeras-kerasnya dan menolak untuk meninggalkan rumahnya. Sang khalifah tak mampu meyakinkan putrinya. Setelah 2 hari berlalu, Khalifah Umar kembali menemui sang putri. Namun Sayyidah Hafsah tetap bersikukuh menolak rencana itu. Ia enggan meninggalkan tempat dahulu ia bersama kekasih yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat pun mulai berembuk untuk mencari cara melunakkan hati putri Khalifah Umar. Semua usulan itu ditolak oleh Hafsah. Ia tetap ingin tinggal di kamar yang hanya terbatas tembok dengan makam Nabi Muhammad SAW. Saat Aisyah, istri Nabi SAW, dan para tokoh sahabat ikut serta memberikan saran, Hafsah tak mampu bergeming dengan keputusannya. Setelah situasi mereda beberapa malam, datanglah Umar beserta putranya Abdullah menemui Hafsah. Pada pertemuan kali ini hati Hafsah mulai melunak. Ia menerima usulan rencana perluasan Masjid Nabawi mengenai rumahnya, namun ia mengajukan syarat agar ia bisa menempati kamar saudaranya Abdullah yang berada persis di samping kamarnya. Di kamar itu pula ia meminta dibuatkan jendela yang selalu terbuka agar ia bisa terus memandangi makam sang kekasih Rasulullah SAW. Jendela itu harus selalu terbuka selamanya. Setelah Hafsah wafat, jendela itu tetap terbuka hingga kini, kurun waktu 14 abad lamanya. Jendela itu menghadap langsung ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Jendela ini memiliki beberapa nama. As-Suyuti menyebutnya jendela Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab.